Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kita akan berbicara mengenai teori kasab, ya, perspektif dua orang, yaitu perspektif Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan yang kedua adalah perspektif Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau kelompok Salafi, ahlul hadis, ya. Nah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini salah seorang ulama, ya, yang mana ulama yang besar, ya, yang diikuti madhabnya sampai sekarang, yaitu madhab yang disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang kemudian dianut di Indonesia itu oleh NU dan menjadi madhab di Indonesia juga, ya, yang diikuti di Indonesia. Di NU itu diikuti, di Muhammadiyah juga diikuti. Yang tadi saya bahas mengenai sifat 20 itu adalah ciri khas daripada akidah Asy'ariyah. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini terkait dengan takdir, qada dan qadar. Kita memahami takdir itu agar kita memahami diri kita sebagai manusia. Siapa sih kita manusia itu? Gitu ya. Dengan adanya takdir, ya, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kehendak kita, kekuasaan kita, kekuatan kita, dan ilmu kita itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada teori kasab yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, dalam masalah takdir itu ada beberapa permasalahan yang memang perlu untuk dikaji. Yang pertama adalah dalam masalah takdir itu, kalau misalkan Allah berkuasa telah menentukan kehidupan manusia dari manusia itu lahir sampai manusia itu mati, berarti seluruh perbuatan manusia itu sudah diketahui oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Nah, masalahnya kalau kita berbuat keburukan dan kebaikan, kalau itu ditentukan oleh Allah, maka tidak perlu ada namanya balasan di akhirat. Kenapa? Karena yang berbuat itu Allah, ya, yang menciptakan perbuatan itu Allah, bukan manusia. Tapi kalau misalkan manusia itu bebas untuk memilih perbuatan baik dan buruk, sebenarnya maka Allah itu maka manusia itu kalau manusia itu bebas, ya, untuk memilih perbuatan baik dan buruk, maka manusia bisa dihukum. Kalau dia berbuat kebaikan bisa dihukum ke dalam surga, bisa dimasukkan surga. Kalau berbuat keburukan maka ikopnya adalah neraka. Nah, dalam masalah af'alul ibad ini penting untuk dibahas, ya, karena terkait dengan sifat qudrah, iradah, dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bahas ini adalah teori kasab atau teori usaha, ya. Masalah usaha. Apakah orang muslim itu mampu berbuat atau tidak? Manusia, bukan orang muslim, ya. Muslim dan kafir itu mampu memilih kekufurannya atau keimanannya ataukah tidak. Nah, ini kita bahas dari konsep Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, secara umum perbuatan manusia itu dibagi dua. Ada perbuatan yang dipaksa, fi'lun ittirari, ya. Jadi perbuatan yang dipaksa dalam diri kita itu kita tidak bisa memilih. Apa contohnya? Jantung yang berdetak, aliran darah manusia, gerakan mata yang berkedip, gerakan nafas yang terus menarik nafas, gitu ya, dan lain-lainnya. Itu perbuatan manusia atau makanan, ya, atau perbuatan dalam tubuh kita, itu kita tidak bisa untuk memilihnya. Ya, itu kita tidak bisa untuk memilihnya, itu dipaksa oleh Allah, ittirari. Yang kedua adalah perbuatan yang memilih, fi'lun iradi ikhtiyari. Yang mana dalam perbuatan yang memilih ini kita bisa memilih antara baik dan buruk. Kita bisa memilih dalam perbuatan yang memilih ini, apakah kita, misalkan Anda nanti mau ke masjid, gitu ya, Anda bisa memilih apakah Anda akan pergi ke masjid ataukah Anda akan tidak sholat di rumah, atau Anda sholat di rumah. Itu kita bisa memilih itu semua. Nah,
perbuatan memilih tersebut itu memungkinkan manusia untuk memilih perbuatan untuk makan atau tidak, belajar atau tidur, gitu ya. Nah, Imam Asy'ari berpendapat manusia itu sifatnya hanya mengusahakan atau mengupayakan perbuatan. Jadi manusia itu tidak mampu untuk memunculkan perbuatan, tapi yang menjadikan perbuatan itu adalah Allah. Ya. Ambil contoh gini, kita mau pergi ke kampus. Ini kaitannya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kita mau masuk ke ruang Zoom ini. Kemudian ketika kita masuk Zoom, ketika kita mau masuk Zoom, kita sudah punya kehendak. Ya, kita sudah siapkan semuanya. Ternyata ketika mau masuk Zoom, laptop kita lemot, HP kita lemot. Otomatis masuk Zoom-nya menjadi delay. Apalagi kalau misalkan ketika kita buka Zoom, ternyata komputer dan HP kita itu rusak gitu ya. Otomatis saat itu juga kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam Zoom. Sehingga kita ingin masuk ke ruang Zoom tidak bisa terjadi ya, karena kita punya kehendak, tapi Allah tidak mengizinkan terwujudnya kehendak tersebut. Bisa dipahami ya, saya kira. Jadi kita punya usaha, kita hanya mampu berusaha, tapi tidak bisa mewujudkan perbuatan. Misalkan lagi, Anda mau pergi ke Surabaya, misalkan dari arah Sidoarjo menuju ke Surabaya. Anda sudah siap, motor Anda habis diservis, ban motor Anda itu baru, tapi ternyata di tengah perjalanan, baru keluar rumah, Anda mau ke Surabaya itu, ke Tanjung Perak misalkan ya, ban motor Anda itu pecah, kemudian mengharuskan Anda mengganti ban motor. Kemudian setelah Anda mengganti ban motor, ternyata tidak ada uang. Akhirnya Anda harus kembali pulang dulu dan kemudian membayar, dan akhirnya Anda tidak jadi ke Surabaya. Anda izin ke kantor Anda, saya tidak bisa ke Surabaya. Atau ke saudara Anda atau ke urusan Anda itu tidak bisa ke Surabaya. Ini menunjukkan bahwa kita punya usaha, tapi yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ disebutkan oleh Imam Asy'ari, manusia itu pelaku fiktif karena dia hanya bisa mengusahakan, mengupayakan perbuatan, sedangkan pelaku sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan yang lebih ekstrim lagi, Anda mau pergi ke tempat maksiat, ya, apapun itu. Ini kan saya mau bermaksiat. Kalau tadi kan hanya pergi itu ya biasa. Ternyata ketika saya mau ke tempat maksiat, tiba-tiba di tengah jalan terbetik dalam diri saya, ya Allah, saya ingat kepadamu. Kemudian saya tidak jadi maksiat. Gitu. Atau ketika tengah jalan saya naik angkot, ternyata ban angkotnya bocor, kemudian tidak ada angkot lagi yang lewat kecuali angkot itu. Maka saat itu saya tidak bisa pergi ke tempat itu. Nah, yang pergi itu adalah saya berkehendak. Saya punya kehendak untuk pergi ke tempat maksiat. Tapi begitu saya masuk mobil, ya, kemudian tidak jadi pergi, ya, karena mungkin mobilnya bermasalah, maka saat itu juga Allah tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan saya untuk pergi. Kenapa? Karena hal-hal yang tadi saya sebutkan itu. Ya. Ini ada bukti-buktinya, nanti Anda bisa baca. Dalilnya diantaranya, kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang itu dengan apa yang diusahakannya itu bertanggung jawab atas yang dilakukannya. Ya. Atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban seseorang kecuali apa yang diusahakannya. Ya. Kecuali apa yang ia mampu untuk melakukan itu. Nah, pendapat ini sebenarnya ya, itu teorinya Imam Al-Asy'ari. Kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya tidak bahas semuanya mengenai takdir karena memang materinya sedikit berat. Kalau Anda mau membaca nanti bisa membaca, tapi saya tidak menjelaskan secara detail. Saya hanya mengutip dua orang saja, Imam Asy'ari dan
dua kelompok ya, Imam Asy'ari dan Asy'ariyah, kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bedanya, kalau Imam Asy'ari itu abad 3 sampai 4 Masehi, Hijriah. Kalau Ibnu Taimiyah ini abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 ya. Jadi jaraknya jauh. Kemudian Ibnu Taimiyah ini berpendapat bahwa memang betul yang menciptakan perbuatan kita, bahkan perbuatan maksiat, itu adalah Allah. Tapi Allah itu memberikan kepada kita itu kehendak, kita mampu berkehendak. Sehingga kemudian dia membagi ada dua. Yang pertama amrun kauni qadari, yang kedua amrun dini syar'i. Yang pertama itu adalah kehendak atau ketentuan Allah terhadap semua yang wujud. Kalau Allah menentukan kaki untuk berjalan, maka kaki kita bisa berjalan. Dan Allah menetapkan kekuatan dalam kaki kita karena kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, apa yang Allah tetapkan. Nah, dari yang kita lakukan itu ada amrun dini syar'i. Jadi kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan, untuk taat, untuk ingkar, untuk berbuat baik, untuk berbuat buruk. Nah, namun ada amrun dini syar'i. Nah, kita bisa melakukan itu semua, ya, tapi tetap yang menciptakan Allah, bukan kita sendiri. Karena kenapa? Kekuatannya itu semuanya berasal dari Allah. Jadi yang menciptakan perbuatan baik dan buruk itu Allah. Tapi dari segi kehendak Allah dalam masalah agama, Allah tidak ridho kalaulah hambanya itu berbuat kemaksiatan, dan Allah ridho kalau hambanya itu berbuat kebaikan, berbuat ibadah, ya, sehingga menurut, kalau tadi Imam Asy'ari itu mengatakan perbuatan manusia itu dipaksa, ya, kalau jadi manusia itu hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, perbuatan yang kita lakukan itu memang diciptakan Allah, tapi itu perbuatan kita manusia. Kita ke tempat maksiat atau kita melakukan kemaksiatan, itu perbuatan kita. Tapi yang menciptakan perbuatan itu Allah, tapi perbuatan itu adalah tetap milik kita. Kita yang melakukan itu, ya. Kita melakukan itu, dan kita akan memikul dosa dari apa yang telah kita lakukan. Jadi ini adalah masalah keimanan. Jadi takdir Allah itu kita harus beriman kepada takdir Allah, bahwa kehendak, kekuatan, iradah, kehendak, ya, dan kekuatan kita itu semuanya adalah pemberian Allah. Yang mana itu semua kita diberikan Allah kehendak untuk memilih. Ini bedanya manusia dengan hewan. Ya. Kalau hewan, Allah tidak berikan dia kehendak untuk memilih. Tapi manusia itu diberikan kehendak untuk bisa memilih antara baik dan buruk, antara benar dan salah. Kalau hewan, ya, dia mau melakukan apapun terserah dia, karena dia tidak ada kewajiban atau tidak ada taklif. Taklif itu apa? Pembebanan atasnya, sehingga dia tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Tapi manusia itu ada pembebanan. Kalau dia berbuat baik, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia berbuat buruk, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sehingga Allah berikan kita kemampuan untuk memilih perbuatan sebatas kita. Ya. Ketika kita memilih satu perbuatan, ya, berdasarkan kekuatan yang kita miliki, ya, apabila itu baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau itu buruk, maka kita akan mendapatkan dosa. Saya kira ini untuk yang tentang takdir, ya, penjelasan singkat tentang takdir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.